Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel pembelajaran kimia kita. Saya Bila Agustina, guru kimia di SMA Negeri 1 Cikaka. Kali ini kita akan membahas mengenai materi sifat koligatif larutan. Apakah kalian pernah berpikir apa yang akan terjadi apabila sayuran direndam dengan air garam? Atau mengapa kita harus menambahkan garam saat membuat es krim? Hal inilah yang berkaitan dengan konsep yang akan kita bahas hari ini, yaitu sifat koligatif larutan. Anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran kita kali ini, Ibu mengharapkan kalian mampu menjelaskan pengertian sifat koligatif larutan. Kemudian, Ibu juga mengharapkan kalian mampu menjelaskan fenomena sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mengapa NaOH 0,1 molar, HCl 0,1 molar, NaCl 0,1 molar memiliki sifat koligatif yang sama dengan glukosa 0,2 molar? Ada yang tahu jawabannya? Betul sekali, nah. NaOH larutan akan terurai dalam air menjadi Na+ dan OH-. HCl larutan akan terurai menjadi H+ dan Cl-. NaCl larutan akan terurai menjadi Na+ dan Cl-. Sedangkan glukosa dalam air atau dalam wujud larutan akan tetap dalam bentuk molekul. Nah, silahkan kalian perhatikan tabel berikut. NaOH 0,1 molar, HCl 0,1 molar, NaCl 0,1 molar dalam wujud larutan akan terurai menjadi kation dan anion yang masing-masing jumlahnya 0,1 mol. Total akhir akan menjadi 0,2 mol. Nilainya sama dengan glukosa yang 0,2 molar. Hasil akhirnya akan tetap menjadi 0,2 mol. Nah, untuk meningkatkan pemahaman belajar, mohon jelaskan apa pengertian sifat koligatif larutan. Betul sekali. Sifat koligatif larutan adalah sifat yang tidak bergantung pada jenis zat larut, tapi hanya bergantung pada konsentrasi partikel larutnya. Itu yang disebut dengan sifat koligatif larutan. Dari proses pembelajaran tadi juga, Ibu ingin meminta kalian bisa membedakan apa itu sifat koligatif larutan elektrolit dan apa itu sifat koligatif larutan non-elektrolit. Ada yang tahu, nak? Hebat. Kalau kita sudah paham, maka mari kita simpulkan pembelajaran kita kali ini. Sifat koligatif larutan elektrolit lebih besar daripada larutan non-elektrolit. Hal ini akibat dipengaruhi oleh jumlah partikel larutan elektrolit yang lebih banyak karena terurai menjadi ion-ionnya, yang nilainya ditentukan dengan faktor Van Hoff. Alhamdulillahirrahmanirrahim, akhirnya kita bisa membuat kesimpulan secara bersama-sama, yaitu bahwa sifat koligatif larutan adalah konsep penting dalam kimia yang menggambarkan perubahan fisik larutan akibat penambahan zat larut. Sifat-sifat ini hanya bergantung pada jumlah partikel zat larut, bukan pada sifat kimia dari zat larut. Dengan memahami sifat koligatif, kita dapat memprediksi perilaku larutan dalam berbagai kondisi, seperti perubahan tekanan uap, titik beku, titik didih, dan tekanan osmotik. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa untuk terus belajar dan berlatih. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.